Shalom The Chosen. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau meninggikan nama Dia. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa Tuhan beserta kita selalu. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Dan sekali lagi jangan pernah kalah akan kondisi kita, karena kita punya Allah yang dahsyat. Semua hidup kami Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah kemurahan mengikuti setiap kehidupan kami, menjamah kami Tuhan dari hari ke hari.
selalu membuatku terpesona. Salam pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layaklah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tuhan, namamu besar, namamu yang termulia, Engkau yang layak ditinggikan di atas setiap kami Tuhan, anak-anak mudamu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun kami bertemu secara online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan mengurapi setiap pembicara yang ada Tuhan, biarlah firman yang disampaikan itu mengubah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman You The Chosen dari Charis Church, perkenalkan nama saya Paski Tobing. Saya berasal dari Sulawesi Utara. Ya, saya adalah sahabat dari Pastor Rian. Dulu kita sama-sama di STT dan puji Tuhan kita melayani sama-sama di ladang Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kalian yang ada di sana tetap baik-baik dimanapun kamu berada. Mungkin musim kamu rasa lagi tidak begitu baik, tapi yang pasti Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dia tetap ada di setiap situasi apapun untuk menemani kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nah, karena waktunya cukup singkat dan juga ini via daring ya teman-teman, saya berdoa karena walaupun daring, karena yang saya sampaikan adalah firman Tuhan, itu pasti akan berbicara kuat juga kepada Anda. Karena firman ini lebih dulu berbicara kuat kepada saya. Saya sedang sangat-sangat tertarik dengan kepemimpinan seorang raja, itu Raja Daud. Nah, siapa yang gak kenal Raja Daud? Kita sering dengar cerita-cerita yang hebat dari seorang raja bernama Raja Daud dalam peperangan dan sebagainya. Wah, dia luar biasa. Walaupun kalau kalian tahu juga Raja Daud punya banyak kelemahan. Nah, malam hari ini saya akan sharing. Sebenarnya saya punya 3 part tentang Raja Daud, dan ini adalah part yang pertama saya akan bagikan kepada kalian. Nah, saya sangat-sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya baca beberapa waktu ini, teman-teman. Nah, tahukah Anda bahwa Daud adalah suksesor atau penerus dari seorang raja yang juga luar biasa track recordnya, dipilih oleh Tuhan juga. Dia adalah seorang raja yang nama Raja Saul. Tapi sayangnya ada cerita yang sedikit kurang mulus antara Raja Saul dan Raja Daud. Ya, kalau kalian sudah pernah baca mungkin akan mudah kemudian mengingat kembali, oh iya, ada masalah mereka. Dan masalahnya bukan masalah kecil, karena Raja Saul tahu bahwa dia akan digantikan Raja Daud. Ini masalah gitu. Dan bahkan kalau kita lihat track recordnya Daud dalam berperang itu, wah, lebih mumpuni daripada Raja Saul. Dan kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Raja Saul beberapa kali berencana untuk membunuh Raja Daud dan mengejar Raja Daud. Entah kenapa dia begitu membenci Raja Daud. Nah, di pasal yang pertama ini akan kita pelajari malam hari ini. Kita akan melihat bahwa
Raja Daud itu di pasal pertama dia belum jadi raja, dia masih on the way menuju puncak kepemimpinan, yaitu menjadi seorang raja. He was prepared, dia dulu ini sedang dipersiapkan Tuhan menuju pucuk pimpinan suatu bangsa yang besar, itu bangsa Israel. Jadi dalam proses perjalanannya kita akan melihat bagaimana kemudian kita akan menyimpulkan bahwa raja itu memang layak dia jadi raja, dia layak jadi pemimpin. Percayalah teman-teman semua bahwa cepat atau lambat Anda semua akan jadi pemimpin. Paling tidak jadi pemimpin di rumah tangga kalian, yang bapak-bapak, yang ibu juga pemimpin bagi anak-anaknya, mendidik mereka dan membesarkan mereka. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai hidup, yaitu nilai-nilai hidup yang dikembangkan dalam kepemimpinan Daud itu berlaku universal, bisa dipakai kapan saja. Nah, dipakai kapan saja dan di mana saja. Dan apalagi inilah salah satu nilai kebenaran yang asalnya dari Alkitab, bukan dari motivator-motivator, teman-teman. Nah, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 11, di situ ada kisah Raja Daud waktu dia mendengar kematian Raja Saul. Nah, begini sebenarnya. Tadi waktu saya cerita bahwa ada background Raja Saul itu membenci Daud. Bahkan bukan sekedar benci, tapi betul-betul merancangkan kematian suksesornya, yaitu Raja Daud. Bahkan sudah melakukan percobaan pembunuhan. Tapi Daud walaupun punya kesempatan membunuh Raja Saul, dia tidak pernah mempergunakannya. Entah kenapa Saul begitu benci, begitu tidak suka dengan Raja Daud. Nah, yang jadi isu utama dari poin yang pertama ini adalah jika Anda mungkin sedang diperhadapkan dengan orang yang tidak menyukai Anda, atau orang yang membenci Anda, atau orang yang sudah merancangkan supaya Anda cepat jatuh, Anda cocok sekali dengan poin yang pertama ini, teman-teman. Bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita mesti terima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tapi bagaimana dengan diri kita? Apakah kita akan memilih untuk membenci dia juga? Ataukah kita akan memilih tidak menyukai dia juga? Atau kita akan memilih balas dendam ketika dia merancangkan jahat kepada kita? Seperti yang tadi saya bilang, kesimpulannya dari Raja Daud adalah kita akan melihat bahwa memang benar-benar dia layak menjadi seorang raja. Oke, kita akan lihat di sini. Waktu didengar bahwa Raja Saul telah mati di medan pertempuran, ada orang kasih tahu ke Raja Daud, "Tuanku Daud, sudahkah kau dengar bahwa Raja Saul, tuanku Raja Saul telah mati di medan pertempuran?" Di ayat 11-nya dibilang gini, teman-teman. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Di dalam dunia yang nyata ini, mungkin kita manusia kebanyakan, orang kebanyakan, manusia rata-rata begitu punya kompetitor di kantor mungkin, atau orang mungkin di persaingan bisnis di dekat rumah kita bikin usaha, dia juga bikin usaha. Kemudian kita dengar bahwa dia berhenti menjalankan usaha, kita akan senang. Kita udah gak punya lagi kompetitor yang selalu mengganggu kita, yang selalu mengambil juga keuntungan yang biasa kita dapat, dia ambil. Atau teman di kantor mungkin yang selalu bersaing dengan kita, bahkan dia tidak memakai cara-cara yang sehat. Begitu mungkin dia dipindahkan tugas atau posisi, kita senang karena dia tersingkir dari hadapan kita. Tapi apa yang menjadi concern kita malam hari ini, waktu kita lihat bahwa Raja Daud tahu Raja Saul mati, Raja Saul dibunuh, meninggal dunia. Raja Daud sama sekali tidak merasa bahwa wah, ini waktunya, ini saat-saat yang sangat-sangat baik, ini waktu yang tepat untuk aku menjadi raja. Justru dia menunjukkan empati yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia kemudian mengoyakkan pakainya dan semua orang yang bersama dengan dia. Bahkan di ayat 17 di pasal yang sama, kita lihat bahwa Daud kemudian menuliskan syair-syair yang menunjukkan betapa dia begitu sedih hatinya, begitu kehilangan dengan seorang raja yang begitu dia hormati, yaitu Raja Saul. Nah, teman-teman semua, apa pelajaran yang perlu kita lihat dari sini? Adalah Raja Daud punya nilai kepemimpinan yang sangat-sangat mulia. Dia punya nilai penuh hormat dan penuh dengan ketulusan. Saudara, ini gampang kalau kita mesti menghormati orang yang memang layak kita hormati. Kita mengasihi dengan tulus orang yang layak kita kasih.
Tapi bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang yang membenci kita, orang yang tidak suka sama kita, orang yang merancangkan kejahatan bagi kita, orang yang benar-benar tidak menyukai kita, yang benar-benar sukanya menolak kita. Tapi Daud berbeda. Nah, yang menjadi concern kita malam hari ini adalah bagaimana dengan kamu. Kalau kamu hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan orang yang membenci kamu, bagaimana ya kamu? Gitu. Apakah nilai kepemimpinanmu itu kemudian muncul dari dalam dirimu? Daud ketika diperhadapkan dengan berita yang seperti ini, nilai kepemimpinannya yang mulia muncul, ketulusannya keluar, rasa penuh hormatnya keluar. Kamu memang bisa membenciku, kamu bisa tidak menyukaiku, tapi aku tidak apa-apa, aku tetap menghormatimu. That's why dia layak menjadi raja. Kalau kamu saat ini memilih untuk tetap menghormati orang yang membenci kamu, tetap tulus dengan mereka yang tidak menyukai kamu, you are the king. Kamu akan jadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Karena kamu sudah punya hati seorang raja. Persis nilai kebenaran yang ditanam Tuhan dalam diri Raja Daud. Kalau kamu buka hati dan kamu meresponi sama seperti Raja Daud, sungguhnya Tuhan sedang menumbuhkan benih-benih kepemimpinan yang dahsyat dalam dirimu. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 2 ayat 4-5, poin yang kedua, poin yang pertama tadi bahwa Raja Daud itu punya nilai kepemimpinan yang penuh hormat dan penuh dengan ketulusan kepada orang yang tidak menyukai dia. Waktu-waktu ke depan ini, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian, lahirkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam diri Daud, supaya itu juga ada dalam dirimu. Nah, poin yang kedua adalah waktu didengar bahwa Saul dibunuh, ya bahasa kasarnya dibantai gitu ya, dalam pertempuran, wah, jenazah di mana-mana. Kemudian ada orang kasih kabar lagi, Tuanku Raja Daud. Nah, itu Daud sudah dilantik jadi raja. Orang-orang Yabes Gilead itu menguburkan jenazah dari Raja Saul. Wow. Akhirnya ditemukan jenazah dari sang raja yang pertama yang dimiliki oleh Israel. Kemudian orang Yabes Gilead kuburkan Tuanku Raja Daud. Nah, kemudian Raja Daud bilang gini. Kita baca ayatnya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya." Daud diperhadapkan kenyataan bahwa Raja Saul dikubur dengan layak oleh orang-orang Yabes Gilead. Kalau kita dengarnya gimana? Dia raja lah, orang jahat, layaklah dia, jenazahnya gak jelas dikubur. Ngapain sih orang-orang masih kuburkan raja yang kayak gitu, yang lalim, yang membenci aku? Tidak, teman-teman. Bahkan ketika Daud mendengar orang-orang Yabes Gilead, Raja bilang, "Bless all of you, orang-orang Yabes Gilead. Diberkatilah kalian semua yang menunjukkan rasa hormat kepada Raja Saul." Raja Daud melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yabes Gilead kepada Saul itu layak diapresiasi. Nah, ini poinnya. This is the point, teman-teman semua. Kita harus punya kepemimpinan, nilai kepemimpinan sama seperti Raja Daud. Dia adalah orang tipikal yang cepat, yang mudah, gampang mengapresiasi kerja orang lain, usaha orang lain, kebaikan orang lain. Ini ayat sederhana muncul, tapi kalau kita gali baik-baik, dia berbicara sangat-sangat spesial kepada kita semua. Bagaimana dengan kamu? Kamu orangnya kayak mana? Mudah tidak bilang terima kasih kepada orang lain. Kepada papamu, mamamu, yang mungkin menolong kamu pergi ke sekolah, membantu mengusahakan segala yang kamu butuhkan. Sudahkah kamu berterima kasih kepada mereka? Pernahkah engkau mengapresiasi usaha temanmu yang membantu kamu? Usaha dari gurumu untuk menolong kamu? Usaha dari om dan tantemu yang selalu ingin mensupport sekolahmu, mensupport pekerjaan atau kuliahmu? Sudahkah kamu mengapresiasi? Kalau kamu tipikal orang yang suka mengapresiasi pekerjaan orang, mengapresiasi usaha orang, kebaikan orang, kamu punya mental kepemimpinan seperti Raja Daud.
Tapi kamu juga mungkin pernah ketemu orang, kamu udah bantu dia nggak apresiasi kamu, gimana rasanya? Oleh sebab itu, kamu yang dengar firman Tuhan malam hari ini harus berbeda. Sedikit kebaikan yang dilakukan orang lain bagimu, apresiasi sebesar-besarnya. Walaupun mungkin itu kamu pikir itu cuma kecil, dia kasih minum kamu. Terima kasih bro, terima kasih sis, terima kasih pak, terima kasih pak. Cepat mengapresiasi kerja dan usaha orang lain. Daud punya hati seperti itu teman-teman. Alkitab menunjukkan bahwa begitu Raja Daud dilantik, sikap hati yang penuh apresiasi muncul dalam bacaan ini. Ia begitu menghargai upaya orang Yabes Gilead untuk memurkan Raja Saul. Menghargai upaya setiap orang, apalagi itu bagi dirimu. Tentulah kau harus mengapresiasi. Thank you. Kalau kau kemudian lupa berterima kasih sama orang lain, come on. Bagaimana kamu bisa jadi pemimpin di masa yang datang? Kalau engkau sudah cek dirimu, bahwa engkau ada orang-orang yang suka berterima kasih, cepat mengapresiasi, menghargai orang lain. Sungguhnya nilai-nilai kepemimpinan yang mulia yang ada dalam diri Daud itu sedang ditanam dalam dirimu. Oke teman-teman semua, demikian pesan firman Tuhan. Yang pertama, kamu mesti punya nilai kepemimpinan seorang yang penuh hormat dan ketulusan. Walaupun kau membenciku, aku tidak, aku tetap menghormatimu. Walaupun engkau sering menekan aku tetap menghormatimu. Walaupun engkau sering berusaha mencelakakan aku tetap menghormati engkau dengan tulus. Aku tidak membencimu. Kamu layak jadi raja. Kamu dibantu orang, mungkin dibantunya dengan hal yang kecil. Thank you. Terima kasih. Kamu punya mental seorang raja. Malam hari ini kiranya firman Tuhan berkati kalian semua. Doa saya, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, di perusahaan kalian atau bahkan di pelayanan. Dan suatu saat kiranya kita bisa ketemu lagi. Dan juga mungkin bisa bicara atau ngobrol langsung. Bisa ketemu dengan kalian semua yang di sana. Tuhan Yesus berkati kalian. Sekali lagi doa saya, kalau kalian menjadi pemimpin, ingat dua hal ini. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertaimu, Tuhan Yesus sedang menyiapkan engkau menjadi pemimpin yang luar biasa di masa depan. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Aku bersyukur buat waktu yang terbaik. Bisa berbagi dengan mereka. Doaku mereka semua dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan yang tengah mempersiapkan mereka. Benar-benar Tuhan bisa persiapkan mereka Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you teman-teman semua. See you, the chosen youth. God bless.